Assalamualaikum warahmatullahi Pak Nuha. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, selamat pagi juga. Pak Nuha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Bu Anis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Nuha dan semoga kita semuanya sehat hari ini nggih Pak Nuha nggih. Nggih Pak Amin. Nuha, begini Pak Nuha. Hari ini Pak Nuha ada kegiatan coaching ya? Iya Bu, betul. Nah, begini Pak Nuha. Sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching ya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Pak Nuha. Boleh Pak Nuha? Boleh Bu, boleh. Oke. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Begini Pak Nuha, baik pada coaching kita hari ini, coach nanti dan coachingnya akan saya amati dan nilai dengan sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Nuha memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Nuha adalah, kompetensi apa yang akan Pak Nuha kembangkan pada coaching saat ini? Ya baik Bu Anis, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik itu yang ingin Pak Nuha kembangkan ya. Kemudian ini Pak Nuha, saya ada pertanyaan kedua. Kompetensi mana yang spesifik ya, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Pak Nuha kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Iya, Bu. Untuk kompetensi yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, berarti Pak Nuha ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini yang terakhir Pak Nuha ya. Ini pertanyaan saya yang Iya, Bu. terakhir. Kemudian indikator bagaimana yang diinginkan oleh Pak Nuha dalam proses coaching ini? Ya, saya ingin Kuci itu ini bisa menemukan solusi, Bu, dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya, Bu, permasalahan tersebut. Oke, baik demikian dulu ya Pak Nuha ya. Nah, sekarang silahkan Pak Nuha melakukan kegiatan coachingnya. Itu yang diberikan untuk saya. Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam, Pak Nuha. Bagaimana kabarnya, Bu Eli? Baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Pak Nuha sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Dengar-dengar ini, Bu Eli ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu ya, Bu? Iya, Pak. Benar. Saya tuh ada problem. Saya ingin bercerita kepada Pak Nuha. Bagaimana, Pak Nuha? Oke, Bu. Tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya, Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Eli? Begini, Pak. Ini terkait
teman-teman, rekan-rekan guru di sekolah ya Pak ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya Pak ya. Eh, dalam hal penyampaian materi yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi seperti itu. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu, Pak. Oh, oke, kalau saya garis bawahi ya Bu, berarti permasalahan dari Bu Eli adalah pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif, begitu ya Bu. Iya, benar Pak. Kurang bervariatif. Baik itu medianya maupun model-model pembelajarannya masih menggunakan yang lama. Padahal sekarang kita ini kan sudah tahu bersama bahwa kurikulum merdeka ini semua harus kita sebagai pendidik harus mengikuti perkembangannya, begitu kan Pak? Iya, kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang ingin Ibu Eli dapatkan? Iya, saya dari percakapan ngobrol dengan Bapak Nuha ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Pak di sekolah saya. Misalkan dalam situasi pembelajaran yang ada di kelas, jadi gurunya itu sudah menggunakan metode-metode yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, tidak hanya menggunakan metode ceramah saja Pak. Jadi saya menginginkan itu hal seperti itu. Oh, jadi Bu Eli harapkan adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa Bu Eli yang ingin lihat atau dapatkan Bu Eli? Salah satu perubahannya saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal menyampaikan metode, Pak. Metode, model pembelajaran, atau media pembelajarannya supaya lebih variatif. Misalkan saja kan begini, Pak, biasanya kan sekarang itu sudah banyak sekali media-media pembelajaran yang modern seperti Canva, Iya. Quizzes, kan gitu. Terus ada lagi PowerPoint. Nah, jadi saya itu menginginkannya itu seperti itu. Jadi sekarang kan marak digunakan oleh guru-guru. Jadi bukan hanya sekedar membuat slide PowerPoint saja, tapi juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah begitu. Kalau metode ceramah kan biasanya anak-anak itu ngantuk, Pak. Mulai jam pertama sampai jam terakhir metode ceramah saja kan kasihan juga, Pak. Kita harus melihat kondisi seperti itu juga. Jadi saya menginginkan itu lebih bervariatif lagi gitu, Pak. Oh, begitu ya Bu. Dari Mhm. Ibu Eli baru sampaikan tadi pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, model atau media. Itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan Iya. itu berada di level 10 kira-kira Bu Eli sekarang ini berada di level berapa ini Bu? Kalau di rating 1 sampai 10, sepertinya masih ada di level 5, Pak. Jadi lebih banyak guru-guru senior, kalau untuk level yang lebih tinggi seperti agak sulit. Jadi mungkin saya ini masih level 5, Pak, karena masih banyak guru-guru senior dan guru yang ada di sekolah saya itu masih menggunakan metode konvensional ceramah. Oke, di level 5 ya Bu. Di Iya. kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih bisa untuk ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Eli? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7, Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit ya Pak, membutuhkan proses yang lebih banyak lagi. Paling tidak kita sudah melakukan perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada begitu. Kebanyakan guru-gurunya itu masih di level 5, jadi untuk ke level 7 mungkin kita masih
perlu belajar lagi dan belajar lagi, tidak bisa langsung drastis ke level 10 gitu, Pak. Ya, baik dari level 5 ke level 7 ya, Bu. Kira-kira Mhm. usaha apa nih? Apa yang akan Bu Eli lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Usaha, sebenarnya saya juga masih memikirkan hal itu, Pak. Apa sih yang, bisa saya lakukan untuk merubah metode-metode pembelajaran yang ada di sekolah saya supaya tidak selalu ceramah dan konvensional itu, saya selalu memikirkan itu. Eee tapi mungkin semacam saya sempat berpikiran, saya ingin ada di dalam sekolah saya itu seperti kegiatan mentoring, Pak, atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, tapi, atau bisa juga secara bergantian, begitu, Pak. Jadi kayak, Eh, mirip metode coaching tapi seperti pendampingan begitu, tapi bukan coaching, iya, pendampingan gitu, Pak. Kayak berbagi praktik iya. baik mungkin lebih tepatnya seperti itu, Pak. Iya, iya, baik sekali, Bu. Untuk mentoring ini, mungkin kalau mentoring ini nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan ya, Bu. Kira-kira selain itu, Bu, selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Eli terapkan? Terus bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian tersebut? Gini Pak, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya bisa coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah saya untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop-workshop, yang isinya tentang metode-metode pembelajaran yang baru, di mana workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan itu tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah saya, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran, menggunakan media-media yang lebih menarik dan bervariatif. Mungkin seperti itu, Pak, selain mentoring. Iya, berarti Bu Eli ingin merencanakan tentang mentoring atau pendampingan atau pelatihan workshop ya, Bu. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Eli nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan. Itu yang mana, Bu? Kalau lebih cepat terrealisasikan sepertinya yang mentoring ya, Pak. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang juga tidak sebentar, kemudian biaya juga harus, mencari narasumber yang mumpuni untuk menyampaikan hal tersebut, juga, diperlukan kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring mungkin, Pak, lebih dulu, Pak. Oke, mentoring ya, Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Eli ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah, Bu? Atau gimana gitu, Bu? Mmm, ada sih, Pak, sebenarnya nanti mungkin saya bisa minta bantuan teman guru di sekolah atau memang orang yang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran itu yang sudah berinovatif. Misalnya di sekolah ini kan ada ide dan ada ide-ide kreatif dari beberapa guru yang sudah ada beberapa yang melakukan pembelajaran yang inovatif, mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya itu, Pak. Oke, berarti Bu Eli pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu, dengan Mhm, rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan nih, Bu, mau direalisasikan mentoringnya atau iya. mentornya? Insya Allah lebih cepat, lebih baik, Pak. Minggu depan insya Allah saya akan melakukannya. Nanti kita akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya, mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Kan gini Pak, ada beberapa juga di sekolah saya itu yang
guru yang sudah melakukan pembelajaran berinovatif, tetapi masih hanya 1-2 orang. Nantinya rencananya saya akan berkolaborasi dengan guru tersebut untuk melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru lain, supaya pembelajaran inovatif itu bisa juga diterapkan oleh mereka. Oke, Bu Eli, bagus sekali ya, Bu. Kira-kira Bu Eli dari percakapan kita hari ini apa sih yang Bu Eli dapatkan? Iya. Dari percakapan hari ini, Pak, saya mendapatkan gambaran, Pak. Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara supaya terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah saya yang memang sudah benar-benar memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, gitu, Pak. Jadi saya punya gambaran supaya terjadi perubahan di sekolah saya. Oke, alhamdulillah ya Bu Eli sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Eli setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana dari Bu Eli untuk mentoring, berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, terima kasih loh Pak. Pak Nuha ini sudah dapat meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan keluh kesah saya, curhatan saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya seperti yang saya harapkan. Terima kasih loh Pak Nuha. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin di. Assalamualaikum Pak Nuha. Waalaikumsalam Bu Anis. Iya, Pak Nuha tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Eli. Nah, sebelum penutupan, saya ada pertanyaan-pertanyaan ya, beberapa pertanyaan ini yang akan saya tanyakan di pasca observasi ini. Yang pertama ya Pak Nuha, apa saja yang sudah Pak Nuha lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Iya, dalam coaching tadi Bu, dengan Bu Eli tentunya saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Tentunya saya juga harus mendengarkan aktif bagaimana melakukan coaching bersama Bu Eli dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot selain kehadiran penuh Bu. Oke, baiklah Pak Nuha. Menurut saya sebagai supervisor ya, yang berlebih tadi proses coaching itu ini tadi Bu Eli juga sesuai dengan alur tirtanya ya, dan juga Pak Nuha juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Eli sehingga Bu Eli bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan juga bisa menemukan apa-apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Eli. Nah, juga ini juga Pak Nuha, tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir saya kepada Pak Nuha, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan, ya, yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil ini, yang ingin dikembangkan oleh Pak Nuha dalam melakukan coaching gitu. Kompetensi apa?
Iya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, Bu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Tentunya dengan alur tadi, dengan kemitraan juga, dengan prosesnya juga, dengan alur tirtanya juga, seperti itu, Bu. Oke, berarti Pak Niha ingin semakin mendalami proses coaching dengan alur tirta yang sesuai ya Pak Nuha ya. Oke. Nah, Iya. itu tadi merupakan kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Nuha dan Bu Eli. Saya rasa sudah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Semoga kedepannya kita dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, demikian Pak Nuha observasi kita hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani telah menyiapkan waktu untuk saya. Iya, terima kasih Pak Nuha dan Bu Eli. Sama-sama, Bu.